Anda jangan merasa takut untuk menyendiri. Menghabiskan waktu dalam kesendirian jauh lebih baik bila dibandingkan berada di tempat ramai yang tidak menyenangkan. Dalam hidup ini, masing-masing orang, benda, situasi, dan keadaan membawa energi masing-masing. Namun, tidak semua energi ini berdampak positif bagi kita. Belajar melepaskan berarti berusaha memahami bahwa menyimpan sesuatu yang sudah lama, itu berarti mencegah munculnya sesuatu yang baru. Coba bayangkan, membersihkan rumah dan membuang barang-barang yang lama akan mendatangkan barang-barang, udara, dan cahaya yang baru dan segar. Jika Anda tidak membuang dan membersihkannya, maka barang yang baru pun tidak akan bisa masuk. Dalam video ini kita akan mempelajari seni melepaskan, yang merupakan proses transformasi yang lebih dari sekadar kehilangan sesuatu, tetapi merupakan jalan menuju kebebasan dan penemuan diri. Melepaskan tidak hanya berarti melepaskan apa yang tidak lagi berguna, tetapi juga berarti mendapatkan perubahan yang mendalam. Di sini kita akan membahas cara-cara bijak dan efisien untuk melepaskan hal-hal yang tidak lagi berguna dan menciptakan ruang untuk hal-hal yang baru. Baik itu orang, benda, suasana, pengalaman, hubungan, atau bahkan kesempatan dan peluang baru. Video ini ditujukan untuk Anda yang mengalami beban emosional yang berlebihan dan menginginkan ketenangan, kejelasan, kedamaian, harapan, dan tujuan yang baru. Sekarang, mari kita cari tahu bagaimana kita dapat melepaskan ikatan-ikatan yang mengikat kita pada masa lalu dan menciptakan ruang untuk menerima hal-hal yang baru. Namun sebelum dilanjutkan, silahkan tekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu, agar channel ini bisa bermanfaat dan menginspirasi banyak orang. Siapkan telinga Anda, kosongkan pikiran, dan luaskan hati Anda untuk menerima pelajaran ini. Inilah 15 pelajaran cara-cara melepaskan hal-hal yang lama dan menerima hal-hal yang baru. 1. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Memahami apa yang penting untuk hidup dan kesejahteraan Anda, serta apa yang hanya diinginkan, dapat menawarkan perspektif baru dan membantu mengurangi beban emosional yang disebabkan oleh keterikatan yang tidak sehat. Kebutuhan seperti makanan, tempat tinggal, cinta, dan keamanan adalah hal yang penting dalam hidup ini. Sebaliknya, keinginan adalah hal yang mungkin Anda inginkan, tetapi tidak penting untuk keberadaan atau kebahagiaan Anda dalam jangka panjang. Hal itu muncul hanya karena emosi, tekanan sosial, ataupun gaya hidup. Coba lakukan analisis terhadap kehidupan Anda untuk mulai membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Tanya diri sendiri, apakah saya benar-benar membutuhkan ini untuk hidup bahagia atau hanya sesuatu yang saya inginkan untuk kenyamanan atau kesenangan sesaat? Dengan menjawab pertanyaan ini, Anda dapat mulai mengidentifikasi area dalam hidup Anda di mana keinginan berpura-pura menjadi kebutuhan yang menciptakan ikatan yang tidak perlu. Dengan memahami kebutuhan yang sebenarnya akan memungkinkan Anda untuk mulai menghargai apa yang sudah Anda miliki daripada terus mencari sesuatu yang lebih baik. Ini tidak berarti Anda harus menolak semua keinginan Anda, tetapi hanya mengakui dan menerima bahwa keinginan tersebut tidak penting untuk pemenuhan diri Anda. Bersyukur juga bisa membantu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Fokus pada apa yang Anda miliki dan apa yang benar-benar penting akan membantu Anda menemukan kebahagiaan dalam hal yang sederhana, yang akan mengurangi keinginan untuk selalu mencari lebih banyak. 2. Luangkan waktu menyendiri. Meluangkan waktu untuk menyendiri bisa menjadi cara yang bagus untuk menghindari orang, situasi, atau hal-hal yang tidak lagi baik untuk Anda. Selama periode waktu ini, penting untuk berpartisipasi dalam aktivitas yang mendukung eksplorasi diri dan kemajuan pribadi, karena ini akan memberi Anda kesempatan untuk memperoleh perspektif baru, menilai kembali perasaan dan pikiran Anda, dan memahami bagaimana hubungan ini memengaruhi hidup Anda. Anda bisa melakukan hobi atau minat yang mungkin sering Anda abaikan, menghabiskan waktu dengan orang lain yang memengaruhi hidup Anda, atau bahkan menemukan pengalaman baru yang membuka mata Anda. Meskipun ini tidak berarti memutuskan semua hubungan selamanya, itu hanya berarti memberi Anda waktu untuk merenungkan, bernapas lega, dan memulihkan perasaan kedamaian yang pernah ada. Seiring waktu, pandangan Anda tentang orang atau situasi tersebut mungkin berubah,
yang memungkinkan Anda membuat keputusan yang lebih sehat dan beralasan. Ingatlah bahwa melepaskan diri memerlukan kesabaran dan pemahaman diri. Izinkan diri Anda mengalami apa yang perlu dirasakan saat ini dan berkomitmenlah untuk tetap tenang dan bahagia setelah ini. 3. Bersikap rasional. Ini berarti memisahkan antara emosi Anda dari keadaan-keadaan yang sebenarnya dan menilai dari sudut pandang yang berbasis fakta dan logis. Pertama, lakukan analisis dengan mendalam tentang kebaikan dan keburukan dari keterikatan saat ini. Tuliskan keuntungan, kerugian, potensi, dan dampaknya. Apakah ikatan ini mendukung pertumbuhan saya? Apakah itu sesuai dengan apa yang saya inginkan dari hidup saya? Apa sebenarnya konsekuensi dari mempertahankan ikatan ini? Bersikap rasional juga berarti mengenali dan menantang rasionalisasi dan pembenaran diri Anda. Seringkali kita mempertahankan orang, benda, atau situasi tertentu dalam hidup kita karena kebiasaan, ketakutan akan kesepian, atau ketidakamanan. Anda dapat mengubah cara Anda melihat keadaan dengan menantang alasan-alasan ini dengan argumen yang jelas. Selain itu, pertimbangkan opsi dan solusi potensial untuk kondisi saat ini. Ini bisa berarti menetapkan tujuan baru, mencari cara lain untuk mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan, atau hanya mengakui bahwa beberapa hal tidak dapat Anda kontrol dan saatnya untuk bergerak maju. Mengadopsi pendekatan rasional tidak berarti Anda harus mengabaikan atau menekan emosi Anda. Sebaliknya, ini berarti Anda harus menyeimbangkan reaksi emosional Anda dengan menilai fakta dengan hati-hati dan teliti. Ini membantu Anda membuat keputusan yang lebih baik dan lebih sehat tentang kapan dan bagaimana Anda melepaskan suatu ikatan untuk mendapatkan ikatan yang baru. 4. Fokus pada kebutuhan esensial. Dengan menilai kembali apa yang benar-benar penting bagi Anda dan apa yang layak mendapatkan energi dan perhatian Anda dapat melepaskan diri dari orang, hal, atau situasi yang tidak memberikan nilai dalam hidup Anda. Lihat kebutuhan dasar Anda, seperti kesehatan, keamanan, cinta, dan harga diri, dan bandingkan dengan keinginan yang telah mendorong Anda untuk berkomitmen. Setelah Anda analisis, Anda akan menemukan bahwa Anda terlalu banyak menghabiskan waktu dan energi pada hal-hal yang tidak membantu kesejahteraan Anda. Fokus pada yang penting memungkinkan Anda membuka ruang batin dan emosional, memungkinkan pengalaman baru dan hubungan yang lebih signifikan untuk memasuki hidup Anda. Anda akan menemukan bahwa melepaskan hal-hal yang kurang penting secara alami, dan Anda akan fokus pada usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar ini. 5. Menerima perubahan. Dalam proses melepaskan suatu ikatan, sikap menerima perubahan sangat penting. Hidup selalu mengalami perubahan, baik yang diinginkan maupun tidak. Perubahan ini membawa perspektif baru, peluang, dan tantangan. Memahami bahwa perubahan merupakan bagian dari kehidupan manusia membantu mengurangi resistensi dan keterikatan pada individu, objek, atau keadaan tertentu. Ketika kita menerima kenyataan bahwa segala sesuatu di sekitar kita selalu berubah, kita mulai lebih menghargai saat ini. Belajar menghargai orang-orang dan pengalaman mereka saat mereka ada membantu kita, mengurangi rasa sakit yang terkait dengan proses melepaskan dan mempersiapkan diri untuk menerima babak baru dalam hidup dengan lebih antusias dan terbuka. Menerima perubahan berarti mengakui bahwa hidup kita terdiri dari berbagai fase dan bahwa setiap fase memiliki nilai dan pelajaran yang dapat kita pelajari darinya. Ini memungkinkan kita untuk melepaskan apa yang tidak lagi membantu kita berkembang dan memasukkan pengalaman baru yang memperkaya batin kita. Dengan menerima perubahan sebagai bagian penting dari hidup, kita memperoleh fleksibilitas, kekuatan, dan kedamaian batin yang membantu kita melangkah melewati masa transisi. 6. Pengakuan akan prinsip sementara. Memahami bahwa segala sesuatu dalam hidup ini hanya bersifat sementara dapat membantu mengurangi cengkeraman mental dan emosional kita terhadap hal-hal itu. Setelah Anda memahami bahwa tidak ada situasi atau hubungan yang tetap dan segala sesuatu selalu berubah, Anda akan mulai menerima perubahan sebagai bagian dari hidup daripada menahannya. Ini membantu mengurangi kecemasan, ketakutan,
dan kesedihan yang sering terkait dengan perubahan atau kehilangan sesuatu. Dengan memahami bahwa kehilangan adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan manusia, Anda dapat lebih menghargai saat ini dan mendorong Anda untuk menghargai orang, momen, dan hal-hal saat mereka ada dalam hidup Anda tanpa terlalu terikat pada mereka. Praktek melepaskan tidak berarti Anda harus menjadi acuh tak acuh atau jauh. Sebaliknya, itu lebih tentang membangun cinta tanpa kepemilikan, keterlibatan yang sadar, dan ekspektasi yang bebas tanpa ambisi. Merefleksikan ketidaktegasan juga dapat membantu Anda menjadi lebih bersyukur dan menerima apa yang ada di kehidupan Anda dan pengalamannya daripada yang Anda inginkan. Dengan mengakui bahwa segala sesuatu, termasuk kita, berada dalam keadaan yang berubah terus-menerus, kita dapat melepaskan dengan lebih mudah dan lebih tenang. 7. Temukan nilai dalam pengalaman. Sumber keterikatan kita baik dengan seseorang ataupun benda seringkali hanya berdasarkan pengalaman atau emosi yang terkait dengan mereka. Meskipun dibenarkan untuk menghargai kenangan dan pengalaman kita, penting untuk menyadari bahwa perasaan ini berasal dari objek atau hubungan, bukan dari sumbernya. Fokuskan pada nilai pengalamannya daripada objeknya. Hargai kepuasan yang Anda rasakan saat memiliki sesuatu, bukan menghargai benda itu sendiri. Pengakuan ini membantu mengubah perspektif kita, mengalihkan perhatian kita dari mengumpulkan barang atau orang tertentu ke mengejar pengalaman yang kaya, bermakna, dan memuaskan yang menambah nilai hidup kita. Menerima bahwa benda-benda fisik dan hubungan kita hanyalah manifestasi luar dari keadaan batin kita, memungkinkan kita untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang apa yang benar-benar penting dan memungkinkan kita untuk melepaskan apa yang tidak lagi penting atau tidak mendukung perjalanan pertumbuhan pribadi kita. Selain itu, berinteraksi dengan orang baru memberikan Anda perspektif dan ide baru yang dapat membantu Anda mengevaluasi dan mengubah pandangan Anda tentang situasi dan hubungan sebelumnya. Ini tidak hanya mempermudah proses melepaskan, tetapi juga memperkaya pengalaman hidup Anda, membuat Anda lebih tangguh dan tahan terhadap perubahan di masa depan. 8. Latihan refleksi harian. Jika Anda meluangkan waktu untuk mempertimbangkan prioritas Anda secara sadar, Anda akan dapat menemukan apa yang benar-benar penting bagi Anda dan apa yang hanya mengisi ruang mental dan emosional Anda tanpa memberikan nilai apapun. Mulailah dengan membuat waktu luang sepanjang hari untuk duduk dan berpikir. Bisa dilakukan di pagi hari untuk menetapkan tujuan atau di malam hari untuk memikirkan pengalaman dan pelajaran yang telah dipelajari. Selama ini Anda mungkin bertanya, apa yang saya hargai dalam hidup saya? Tujuan apa yang ingin saya capai? Apakah ada sesuatu atau seseorang yang saya simpan yang tidak membantu saya berkembang atau menjadi lebih baik? Jurnal adalah tempat yang bagus untuk menyimpan semua pikiran dan perasaan Anda. Dengan menulis, Anda dapat memperjelas ide-ide Anda dan menemukan pola dalam sikap dan perilaku Anda. Anda juga dapat melacak kemajuan Anda dan membuat perubahan yang diperlukan. Mempertimbangkan pilihan dan pengalaman sehari-hari, Anda membantu Anda lebih memahami dan menerima diri sendiri. Pada akhirnya, Anda akan mulai menyadari bagian kehidupan Anda yang perlu diubah dan dapat membuat pilihan yang lebih sesuai dengan tujuan dan prinsip Anda yang sebenarnya. Selain itu, melakukan refleksi setiap hari membantu Anda merasa bersyukur atas apa yang Anda miliki dan apa yang telah Anda capai, bukan apa yang hilang atau belum Anda capai. Ini menghasilkan sikap kepuasan dan kebahagiaan yang secara alami menghasilkan kurangnya keterikatan pada orang, hal-hal, atau kondisi luar. 9. Identifikasi keterikatan yang tidak sehat. Mengidentifikasi keterikatan yang mengganggu kesejahteraan Anda sangat penting untuk melepaskan diri dari orang lain. Identifikasi ini memerlukan pengamatan yang akurat dan jujur terhadap interaksi sehari-hari Anda, perasaan Anda, dan bagaimana Anda menanggapi berbagai aspek kehidupan Anda. Memikirkan, apa atau siapa yang menguras energi saya secara negatif? Apakah ada keadaan atau objek yang menyebabkan rasa tidak nyaman, kesedihan atau kecemasan tanpa alasan yang jelas? Setelah Anda menemukan keterikatan yang tidak sehat ini,
pertimbangkan bagaimana hal itu berdampak pada hidup Anda. Berpikirlah tentang bagaimana kualitas hidup Anda akan meningkat jika Anda mengurangi atau menghilangkan dampak-dampak ini. Refleksi tentang keyakinan, kebiasaan, dan harapan lama mungkin diperlukan selama proses ini. Langkah berikutnya adalah membuat rencana untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Untuk melakukan ini, Anda mungkin harus menetapkan batasan yang kuat, menyatakan kebutuhan Anda dengan jelas, atau bahkan memutuskan hubungan jika perlu. Ini juga dapat berarti mengubah tempat Anda tinggal, menghilangkan barang-barang yang mengingatkan Anda pada kenangan buruk, atau bergabung dengan hobi dan aktivitas baru yang lebih sesuai dengan tujuan dan prinsip Anda saat ini. 10. Menetapkan batasan pada keinginan Anda. Metode ini membantu mengenali dan menerima bahwa harapan dan tujuan kita mungkin tidak tercapai sepenuhnya. Ini adalah kenyataan yang umum, tetapi itu menjadi masalah ketika kita terlalu terfokus pada keinginan kita hanya karena kita tidak bisa memilikinya, yang dapat menyebabkan frustrasi, ketidakpuasan, dan rasa tidak berharga. Pertama, pahami perbedaan antara butuh dan ingin. Apakah apa yang saya inginkan benar-benar penting untuk kebahagiaan dan kesejahteraan saya? Atau hanya keinginan sesaat? Dengan membuat perbedaan ini, Anda mungkin menemukan bahwa banyak keinginan Anda tidak sepenting yang terlihat pada awalnya. Selain itu, belajar untuk bersyukur atas apa yang Anda miliki. Fokus pada hal-hal baik dalam hidup Anda, bahkan jika itu kecil atau tampaknya tidak penting, dapat membantu Anda merasa lebih baik tentang keinginan Anda yang belum terpenuhi. Ini tidak hanya meningkatkan mood dan kepuasan Anda secara keseluruhan, tetapi juga mengalihkan perhatian Anda pada hal-hal yang baik dan mengalihkan perhatian Anda pada hal-hal yang kurang. Menetapkan tujuan yang realistis dan dapat dicapai juga merupakan strategi yang efektif. Fokuslah pada tujuan yang dapat dicapai dengan sumber daya yang sudah Anda miliki daripada berambisi pada sesuatu yang jauh dari jangkauan Anda. Ini menurunkan perasaan kekurangan, meningkatkan harga diri dan menciptakan rasa pencapaian dan kemajuan. Akhirnya, pelajari cara mengatakan tidak pada diri sendiri. Untuk mengontrol keinginan dan mempertahankan keseimbangan yang sehat, seseorang harus menetapkan batas pribadi. Ingatlah bahwa mengatakan tidak pada keinginan sesaat dapat berarti mengatakan ya pada rasa kebebasan dan ketenangan pikiran yang lebih lama. Dengan menetapkan batas pada keinginan Anda mendapatkan kontrol lebih besar atas kehidupan emosional dan material Anda. Ini memungkinkan Anda untuk melepaskan diri dengan lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan Anda. 11. Eksplorasi kreativitas. Kreativitas memungkinkan Anda menemukan cara baru untuk mengekspresikan diri dan menemukan aspek unik dari diri Anda sendiri. Ini adalah cara yang kuat untuk melepaskan diri dari orang, hal, atau situasi yang tidak lagi bermanfaat bagi Anda. Anda dapat melepaskan diri dari kekhawatiran dan keterikatan sehari-hari dengan berkonsentrasi pada membuat sesuatu. Energi Anda akan difokuskan pada hal-hal yang konstruktif dan pribadi. Mulailah dengan menentukan apa yang memicu semangat dan inovasi Anda. Ini dapat termasuk menulis, melukis, menari, musik, fotografi, atau bentuk ekspresi artistik lainnya. Anda tidak perlu khawatir tentang hasil akhir atau penilaian dari pihak lain. Terlibat dalam proses kreatif dan membiarkan ekspresi Anda mengalir secara alami adalah tujuannya. Eksplorasi kreatif adalah alat terapeutik yang dapat membantu Anda memproses pikiran, emosi, dan pengalaman dengan cara yang seringkali tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dengan meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam kegiatan kreatif, Anda dapat mencari cara untuk mengatasi rasa sakit, mengurangi stres, dan memperkuat hubungan dengan diri sendiri. Fokus pada proyek kreatif juga meningkatkan rasa percaya diri dan pencapaian. Ini bisa sangat membantu membebaskan Anda, terutama jika Anda kesulitan melepaskan hubungan atau situasi yang membuat Anda merasa tidak percaya diri. Kreativitas mendorong eksperimen dan kegagalan, mengajarkan bahwa kesalahan dan belokan adalah bagian alami dari pertumbuhan dan pembelajaran. Dorong diri Anda
untuk mencoba berbagai jenis seni dan aktivitas kreatif, bahkan di luar zona nyaman Anda. Ini akan membantu Anda memperluas repertoar kreatif Anda dan menemukan minat dan hasrat baru yang akan membantu Anda melepaskan. 12. Mencintai dan menerima fakta. Ini bisa menjadi salah satu langkah yang paling sulit dalam proses melepaskan, tetapi juga yang paling membantu dan dalam proses melepaskan. Ini berarti menerima dan mengakui kenyataan tanpa berusaha untuk mengubah, menolak, atau menginginkan sesuatu yang berbeda. Belajarlah untuk tetap tenang dan mengalir alami dengan situasi dan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan. Penerimaan ini tidak berarti pasif atau menyerah. Itu berarti memiliki kesadaran yang mendalam bahwa kita tidak dapat mengendalikan segala hal. Menerima fakta sebagaimana adanya, melepaskan energi yang dihabiskan untuk menentang dan menolak. Ini memungkinkan kita untuk berkonsentrasi pada cara kita memberikan reaksi dan sikap terhadap suatu keadaan. Mengembangkan empati terhadap diri sendiri dan orang lain juga merupakan bagian dari mencintai fakta sebagaimana adanya. Ingatlah bahwa setiap orang memanfaatkan apa yang mereka miliki untuk melakukan yang terbaik. Kedamaian batin yang sangat penting untuk melepaskan dicapai dengan menerima sesutau, benda, orang dan situasi tanpa kita menilai terlebih dahulu. 13. Uji kembali harapan Anda. Seringkali kita harus menyesuaikan harapan dan ekspektasi kita untuk menerima perubahan. Tanya diri sendiri, apakah harapan saya realistis? Apakah saya mengantisipasi sesuatu yang tidak mungkin atau tidak sehat? Kadang-kadang kita terjebak dalam harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan, dan melepaskan harapan ini bisa sangat menyakitkan tetapi juga sangat membebaskan. Evaluasi harapan Anda terhadap orang atau keadaan tertentu dan bandingkan dengan kemungkinan kenyataan. Apakah harapan Anda berasal dari fakta atau fantasi? Apakah mereka hanya membuat Anda tidak bahagia atau mendorong Anda untuk berkembang? Dengan melakukan evaluasi ini, Anda dapat merancang harapan yang lebih realistis dan sesuai dengan nilai-nilai Anda, yang pada gilirannya mempermudah proses melepaskan. Selain itu, menetapkan harapan yang jelas dan realistis memungkinkan Anda mengelola ekspektasi dengan lebih baik dan menerima kenyataan tanpa menjadi frustrasi. Hal ini juga mengarahkan Anda pada tindakan yang lebih konstruktif dan keputusan yang lebih baik dalam mencapai tujuan dan aspirasi Anda. 14. Terbuka untuk pembelajaran. Melepaskan seringkali mengajarkan memberikan pelajaran penting. Tetaplah terbuka untuk pelajaran ini. Setiap pengalaman yang dilepaskan memberikan wawasan tentang siapa Anda, nilai-nilai Anda, dan tujuan hidup Anda. Saat Anda mengalami proses melepaskan diri, bertanya pada diri sendiri, apa yang saya pelajari dari situasi ini? Apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman ini? Dengan refleksi ini, Anda mulai mengidentifikasi kebiasaan, pola, dan pemahaman baru tentang apa yang mendukung atau menghambat kemajuan pribadi Anda. Tetap terbuka terhadap pengetahuan ini memungkinkan Anda menghindari mengulangi kesalahan yang sama dan membuat perubahan yang lebih positif dalam hidup Anda. Selain itu, pengetahuan ini memperluas pandangan Anda, memperkaya pengalaman hidup Anda, dan meningkatkan keterampilan dan kebijaksanaan Anda, sehingga membantu Anda menjadi lebih baik dalam kehidupan Anda. Anda akan memiliki masa depan yang lebih cerah dan lebih sehat secara emosional jika Anda menerapkan pelajaran-pelajaran ini. Ingatlah bahwa proses melepaskan adalah bagian dari perjalanan pertumbuhan, dan setiap langkah memberi Anda kesempatan untuk belajar lebih banyak dan menemukan diri Anda sendiri. 15. Kendalikan fokus Anda. Alihkan perhatian Anda dari hal-hal yang menguras energi Anda dan fokus pada apa yang benar-benar penting. Anda memiliki lebih banyak energi untuk berkonsentrasi pada hal-hal yang memberi nilai dan kepuasan nyata daripada hal-hal yang tidak memuaskan. Setelah Anda menemukan tempat di mana perhatian Anda mungkin terjebak dalam kekhawatiran atau keterikatan yang tidak produktif, buat rencana untuk secara aktif mengalihkan perhatian Anda ke aktivitas dan hubungan yang lebih memuaskan. Menetapkan prioritas baru, mengatur ulang tujuan, atau terlibat dalam aktivitas yang membuat Anda puas secara profesional dan pribadi adalah beberapa contohnya.
Dengan mengelola fokus Anda juga dapat menghindari terjebak dalam siklus pikiran dan emosional negatif yang dapat memperburuk keterikatan yang tidak sehat. Anda akan menemukan bahwa melepaskan diri menjadi lebih mudah dan lebih bermanfaat jika Anda dapat mengendalikan fokus Anda dan mengarahkannya ke hal-hal yang mendukung kesejahteraan dan kemajuan Anda. Melepaskan tidak hanya berarti kehilangan sesuatu, tetapi juga menemukan kebebasan dan peluang baru. Semoga nasihat ini membantu Anda dalam perjalanan Anda untuk melepaskan dan membuat ruang untuk kemajuan baru. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe. Terima kasih telah menonton, tetap semangat dan bahagia, dan sampai jumpa di video berikutnya.